Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Sri Maryatmo, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Ngadirejo Wonogiri. Saya ingin menyampaikan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Dalam modul di sini ditanyakan bahwasanya apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan keterampilan sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional. Di sini setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional di modul ini, saya menjadi lebih paham tentang pembelajaran sosial emosional yang menjadi salah satu cara untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Hal ini sangat mendukung keterampilan dan sikap saya sebagai pemimpin pembelajaran. Karena dalam pembelajaran, saya tidak hanya fokus materi pembelajaran, tetapi juga memperlihatkan dan memperhatikan juga sosial emosional para murid. Dengan memahami pembelajaran sosial emosional, saya tidak hanya memperhatikan kecerdasan pikiran murid saja, tetapi juga memperhatikan psikis perasaan hati dari murid itu sendiri. Lalu kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah dipelajari dengan modul-modul sebelumnya. Di sini kaitan dengan modul 1.1 pembelajaran sosial emosional sangat mendukung isi dari modul 1.1, yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Pembelajaran ini bisa dikatakan sebagai pembelajaran yang berpihak pada murid, pada siswa. Contoh pembelajaran yang berpihak pada siswa adalah pembelajaran sosial emosional. Jadi guru tidak hanya fokus materi saja, namun juga harus peka terhadap kondisi sosial emosional dari murid itu sendiri dan bisa mengikuti pembelajaran dengan rasa aman, nyaman, dan tentunya bahagia. Di modul 1.2 ini tentang nilai dan peran guru penggerak. Dengan memahami dan memiliki nilai dan peran guru penggerak, seorang guru akan lebih mudah dalam penerapan pembelajaran sosial emosional. Pengalaman menerapkan pembelajaran sosial emosional juga turut akan mengasah dan meningkatkan nilai dan peran guru penggerak. Lalu kaitannya dengan modul 1.3, pembelajaran sosial dan emosional akan sangat mendukung visi guru penggerak, yang merupakan materi di modul 1.3, yaitu mewujudkan visi guru penggerak. Pembelajaran sosial emosional bisa menjadi salah satu caranya juga. Lalu kaitannya modul 1.4, pembelajaran sosial dan emosional bisa dilakukan dengan beberapa cara oleh guru. Di antaranya dengan pembelajaran eksplisit, integrasi dalam pembelajaran, dan menciptakan iklim kelas dan sekolah. Semua itu akan sangat mendukung budaya positif di sekolah yang sudah dipelajari di modul 1.4. Kaitannya dengan modul 2.1 di sini maupun 22 akan sangat mendukung isi modul 21, yakni tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dengan mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional, maka guru akan memberikan pembelajaran yang bermakna kepada siswa. Pengalaman dan pemahaman saya hingga tahap ini, koneksi antar materi di modul 2.2, sebelum mempelajari modul ini saya berpikir bahwa pembelajaran yang baik dan memperhatikan perbedaan murid adalah cukup dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga guru bisa fokus mengajar materi sesuai dengan kemampuan dan minat siswa. Nah, setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran berdiferensiasi belum cukup untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Pembelajaran berdiferensiasi bisa diintegrasikan, diimplementasikan dengan pembelajaran sosial emosional, sehingga siswa bisa lebih siap secara mental, sosial, dan emosional dalam mengikuti pembelajaran. Lalu kaitannya dengan kebutuhan pembelajaran di sini berkaitan dengan kebutuhan belajar yang lingkungan yang aman, nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah dan meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologi. Ada 3 yang mendasar dan penting yang dipelajari. Yang pertama, kesadaran sosial dan emosional. Yang kedua, kesadaran penuh mindfulness. Yang ketiga, implementasi pembelajaran sosial emosional di kelas dan di sekolah itu sendiri. Nah, setelah mempelajari 5 kompetensi sosial dan emosional, yang pertama kesadaran diri. Nah, di sini bagaimana kemampuan untuk memahami perasaan emosional dan nilai-nilai diri sendiri. Lalu ada manajemen diri. Di sini manajemen yang kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi.
Lalu kesadaran sosial, bagaimana di sini kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Lalu ada kemampuan berrelasi. Nah, ini kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Lalu yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Di sini pengambilan keputusan yang bertanggung jawab adalah kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasarkan kepedulian, kapasitas, dan mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman. Dan di sini bermacam-macam tindakan dan berlaku untuk kesejahteraan psikologi baik diri sendiri, masyarakat maupun kelompok. Nah, implementasi pembelajaran sosial emosional di kelas maupun di sekolah di sini bisa menggunakan pengajaran yang eksplisit, yaitu di sini dilaksanakan dengan bentuk kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Lalu ada yang kedua, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum. Nah, ini untuk mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam praktek mengajar guru kurikulum akademik. Tujuannya KS ini dapat diintegrasikan dalam konten pembelajaran, strategi pembelajaran. Lalu yang ketiga, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Nah, salah satu upaya mengubah lingkungan sekolah, iklim kelas sekolah adalah melalui praktik guru dan gaya interaksi mereka dengan murid atau dengan mengubah peraturan dan harapan sekolah. Lalu di sini perubahan yang akan saya terapkan di kelas maupun di sekolah ini bagi murid, saya akan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang saya integrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Selain itu, saya juga akan melaksanakan program-program sekolah yang bisa meningkatkan kompetensi sosial dan emosional dari siswa. Lalu bagi rekan sejawat, ini saya akan menjadi model atau teladan dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi sosial dan emosional, sehingga rekan sejawat bisa terinspirasi dan menerapkan juga dalam pembelajaran yang dilakukan. Nah, ini bukti-bukti yang sudah kami lakukan aksi nyata melaksanakan pembelajaran sosial emosional yang berdiferensiasi di kelas yang kemarin sudah kami praktekkan, ini di kelas 8. Banyak tantangan yang saya hadapi, tentunya kami memberikan solusi-solusi, dan anak dengan pembelajaran sosial emosional dan berdiferensiasi sangat menyenangkan dan anak termotivasi. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam modul 2.2 di sini. Terima kasih. Kami guru penggerak angkatan 8 tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.